Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Firman Tuhan, edisi hari Jumat tanggal 12 Juli tahun 2024. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan untuk kita pada saat ini, yaitu diambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di dalam kitab Keluaran pasal 37 ayat yang pertama hingga yang ke-9, yang berperikop tentang tabut perjanjian Allah dengan umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin sebagian kita bertanya tentang apa itu tabut dan diperuntukkan untuk apa serta fungsinya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tahu, mungkin sudah paham. Namun bagi kaum awam mungkin saja ada sebagian yang belum paham dan bertanya-tanya, apa sebenarnya tabut itu? Nah, di bawah ini sedikit diberikan penjelasan supaya dapat dimengerti tentang kata tabut perjanjian. Bapak Ibu Saudara-saudara, tabut adalah benda yang suci bagi orang Israel, di mana di dalamnya tersimpan kedua loh batu yang diterima Musa di Gunung Sinai, yang berisi 10 perintah Allah. Disimpan di tempat ruang Maha Kudus di dalam kemah suci. Sekali setahun hanya imam besar saja yang boleh masuk ke tempat ruang Maha Kudus tersebut, sembari untuk memercikan darah di atas tabut. Nah, Bapak Ibu, itulah sekilas tentang apa itu tabut yang ada di dalam Alkitab. Nah, jadi pada zaman dulu, atau katakanlah di dalam Perjanjian Lama, kehadiran Allah sering dinyatakan melewati lambang atau simbol tertentu, yang mana merupakan cara Allah untuk menyatakan diri serta menghampiri umatnya. Maka lambang itu mempunyai peranan yang penting bagi umat pada zaman itu, karena supaya tetap senantiasa bisa terhubung dan juga untuk dapat menumbuhkan iman umat kepada Allah yang pada saat itu hadir tidak secara langsung, tapi melewati para nabi dengan menyampaikan nubuat. Nah, berbeda ketika kita berada di dalam zaman Perjanjian Baru, di mana Allah secara langsung dapat menyatakan diri hadir dalam kehidupan manusia, melewati orang-orang tertentu, juga bisa langsung melewati pribadi, personal dari orang-orang yang dimana Allah berkenan untuk menghampirinya. Nah, sehingga dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, kehadiran Allah dapat kita rasakan di mana saja, karena Alkitab sendiri mengatakan Allah itu adalah roh. Walaupun tidak semua lambang-lambang yang menandakan kehadiran Allah itu kita buang begitu saja, masih kita pertahankan, dan nyata adalah berupa salib, lilin, dan lain sebagainya. Nah, jadi melihat hal ini, tentunya apa yang dapat kita buat supaya kita senantiasa terhubung dan dapat menjalin
komunikasi dengan Allah, mengingat bahwa kita dapat terhubung di mana saja dengan Allah, menyembah Dia di mana saja dan kapanpun itu kita dapat melakukannya secara pribadi kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu artinya bahwa Allah berusaha untuk memberikan kemudahan kepada kita, supaya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mengatakan sulit, sukar, untuk memiliki waktu, memiliki kesempatan untuk dapat senantiasa melakukan penyembahan-penyembahan kita kepada Allah. Jadi intinya adalah tentunya untuk merasakan kehadiran Allah tidak boleh tidak, kita harus kembali kepada kesungguhan hati dan juga iman yang menyertainya. Tanpa itu semua, meskipun kita dapat bertemu dengan Allah di mana saja, tetapi kalau tidak disertai dengan hati, tidak disertai dengan kesungguhan, maka itu akan menjadi sia-sia. Manfaatkanlah setiap waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dimanapun kita berada, jangan kita abaikan. Berilah waktu berkualitas untuk kita senantiasa dapat membangun hubungan berkomunikasi dengan Allah. Kita senantiasa menyimpan setiap firman di dalam hati kita, dari apa yang diberitakan, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita baca, supaya kita mohon kepada Tuhan agar senantiasa diberi pengertian yang benar, sehingga dengan pengertian yang benar kita pun dapat bertumbuh dengan benar di hadapan Allah dalam kesucian dan kekudusan.